Alas. Wa hadzal baladil amin. Laqad ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Share ada si Wawan ya. Oke, alas. Semua jumlah surat dalam juz amma atau juz 30 ada berapa? 37. Tepuk tangan buat Umi Kulsum. Ada lagi yang mau ngetes? Ada lagi? Dari mana yang mau ngetes lagi? Ada? Pengetesan yang ketiga dari Santiwati yaitu kepada Aufa. Padanya dipersilahkan. Sok yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil air tuh deh. Sini. Ya, sini. Aduh. Tolong bacakan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada berapa ayat? 11. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngetes? Silakan satu orang lagi. Bawa bapak, barangkali mau ngetes silakan. Oke. Oke, dianggap cukup. Kalau tidak ada, nanti lanjut pada yang kedua, yaitu saudari Nela. Siap-siap ya. Dan untuk Ananda Umi Kulsum pada simaan malam hari ini dinyatakan lulus. Dan ini akan menjadi amal jariah buat orang tuanya. Silakan ditutup salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini orang tuanya, dua-duanya, bapak sama ibunya sini. Maju ke depan. Maju ke depan, sama Umi berdiri sini. Silakan. Sini bapaknya sini. Ya, Abi tidak bisa kasih hadiah apa-apa. Abi hanya bisa kasih hadiah Quran. Sini. Sini bapaknya. Salim dulu sama ibunya. Salim sebagai tanda terima kasih. Ya. Nah, sama bapaknya. Nah, iya. Ini untuk jariah buat orang tuanya. Yang penting hafalannya jangan sampai hilang ya. Dijaga dengan baik. Ini menjadi salah satu cara untuk penyelamat diri nanti di hari yang akan datang. Dan ini juga bisa buat bekal orang tuanya ya. Abi tidak bisa memberikan apa-apa. Mudah-mudahan hafalannya terjaga dan bisa membawa keberkahan khususnya buat Umi Kulsum dan umumnya buat orang tua dan keluarga ya. Nih ya, sok silakan diambil kameranya. Nah, kasih lihat.
Oke. Oke. Dok, silakan. Selanjutnya. Oke. Yo, Nela, mana Nela? Ayo Nela. Ayo, sok. Pengen live YouTube cuman belum cukup subscriber. Kurang banyak. Iya. Sok, mulai. Colokan. Apa? Oh, apa ini? Mic. Nyala mic-nya. Colokan. Ini. Nomor 1. Ah, sok. Dalamin, dalamin. Wabarakatuh. Buat partai emang suara nih. Suara buat saya. Kencang. Masuk. Emang suara cilik kok. Oh, bocah kone. Iya. Coba kurang mandi, Bro. Oh. Emang harus membocah ke kenceng itu. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى على ساتير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, alas. Coba sebutkan nama surat dari An-Nas sampai An-Naba. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kawthar, Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, Al-Qadr, Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail, Al-Syam, Al-Balad, Al-Fajr, Al-Isra, Al-A'la, Al-Tariq, Al-Buruz, Al-Insyikak, Al-Mutaffifin, Al-Insyikar, Al-Takhir, Al-Basa, Al-Nazi'at, Al-Nabi. Oke. Berapa surat jumlahnya? 37. Oke. Sekarang coba sambung ayat. Ya. Wasamsi wa duhaha Wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha. Oke, halas. Surat apa itu? Surat apa? Surat apa ya Kang? Siapa Berapa ayat? Oke. Wa ma adraka mat-tariq. Oke, halas. Surat apa? Berapa ayat? Oke. Lanjut. Wal muriyati qadha. Surat apa? Berapa ayat? Oke, tepuk tangan buat Nela.
Silakan yang mau ngetes. Silakan. Makan dat. Silakan yang mau ngetes. So. Siapa Ulfa yang mau ngetes? Silakan. Nanti habis selesai ini kita selawatan dulu ya. Siap-siap hadroh. Apa? Untuk selanjutnya, Kantin Al-Fatihah. pengetesan mencari kontak alat pertama hanya seperti apa? Mana yang tempo kan? Tapi siapa itu tadi? Siapa? Kita lah gaji kita di sini udah banyak. Buset. Untuk Nila coba lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. إنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا Cukup. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Nah, sing santer makan ndak krungu. Surat apa? Abasa Berapa ayat? 42. Betul? Betul, tepuk tangan. Wis sing penting ngrungoaken tepuk tangan bego pahala wis kon Mbak. Ya. Orang ngetes. Lanjut. Coba bacakan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Cukup. Sanaqri'uka fala tansha. Berat. Cukup. Berapa ayat? 16. Surat apa? Surat Al-A'la. Al-A'la. Oke, tepuk tangan lagi. Lagi udah? Udah. Ada lagi yang mau? Satu lagi orang? Sok, siapa yang mau ngetes? Satu lagi. Ya, silakan. Sok. Cak, masuk kelingan orang. Nah. Wes gelatih picis mari kelingan orang coba. Iya. Orang kelingan mah anjing akan mana pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong sambungkan ayat yang saya baca. Wala yahud wala ta'amil miskin Watakuna turasa aktalannya Wala yahud wala ta'amil miskin Wala salun Alladzina yam'un salatihim sahun Alladzina mira'una Surat apa? Oh, maaf. Ada berapa ayat? 3. Betul? Betul. Tepuk tangan lagi. Nah.
Mau lagi? Sudah? Oke. Oke, cukup. Kalau sudah. Buat mereka akan dikit gini Eman. Pengetesan yang ketiga dari santriwati yaitu kepada Nabila, kepadanya dipersilakan. Nah, stop, Nabila. Satu lagi, berarti masih bisa minum abinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lanjutkan ayat yang saya baca. Tusqa min ainin aniyah Misalahu salamin illa madariyah La yusmanu la yudminu Wujuhu yawma izin na'imah Nisaiha radiyah Fi jannatin 'aliyah. Cukup. Ada berapa ayat? Jangan. Surat apa? Bagusnya. Apa? Betul tidak? Betul bila? Mulai ke suara-suara nih. Ya, tepuk tangan. Oke, cukup. Silakan Nela ke depan. Ya Nela sini. Ke sini Nela sini. Sini. Ada yang hadir tidak keluarganya? Nah sini, ya Pak semua bimbing sini. Ya, sini. Ya, ini Nela, Abi kasih hadiah Quran. Sini lagi. Kasihan tukang fotonya nggak bagus ntar hasilnya. Nih, Abi kasih hadiah Quran. Mudah-mudahan bisa buat bekal, ya, dan dijaga hafalannya. Oke, sudah? Oke. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Nela. Sok, duduk. Yo, silakan yang hadroh. Siapkan. Itu link barunya, Sal. Oke. Jadi saya pengen tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak-anak yang soleh, senang apa tidak? Kenapa? Pengen jadi orang tua yang punya anak soleh? Pengen tahu kriterianya? Oke, kita sama-sama ya sholawatan. Ini adalah ciri-ciri tanda-tanda anak yang soleh. Mana vokalisnya? Nah, ini vokalis. Iya. Ini vokalis merangkap masalahnya. Banyak rangkapannya. Honor gak? Mana mic-nya? Nah, oke. Semua sudah pernah mendengar sholawatannya, alamatnya anak soleh? Sudah? Oke, kita bareng-bareng. Iya. Udah nggak apa-apa, biarin aja itu mah. Udah biarin aja, ikut aja. Ada 4 alamatnya anak soleh, ya. Cek, cek. Alamat anak
soleh iku papa Manut ing syariat anak soleh iku papa badane mukmin anut ing syariat kang lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane Allah salamun alaih ya rafi'as sani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami lulu asih ing bocah cilik-cilik marang sadulur kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sadulur dari tanggung jawab orang awalnya ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'as sani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami tutur alamate bocah ingkang gawe jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah gawe jujur moga-moga kita iso ngelampahi dunia akhirat anamu billahi ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'as sani wa daraji adfata ya jiratal ya uhailal judi wal karami. Oke, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sing jawab salam sing duwe utang-utange lunas, sugi beras, badane waras, masalah tuntas. Amin ya robbal. Kin kedeleng kin wong-wong sing akeh utang makane modele. Amin kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Coba dibuka lagi yang alamat barunya tuh. Sudah ya? Sudah. Jadi nanti sambil saya berjalan sambil
tahlil ya sambil keliwonan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi mungkin sudah dengar bersama mengenai ciri-ciri anak yang soleh, dan itu semua diidam-idamkan oleh setiap orang tua, sehingga orang tua dari kecil anak ditimang-timang, anak dijaga, sampai dengan anak itu manakala digigit nyamuk orang tuanya marah. Tapi herannya di saat sekarang anak dulu kecil dijaga jangan sampai nyamuk menggigit, tapi pada saat anak perempuannya dewasa dibawa sama laki-laki lain, digigit sama laki-laki lain, malah diam saja orang tuanya. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi ciri anak yang soleh yang pertama itu adalah dia mau mengamalkan syariat-syariat Allah. Maka saya sering sampaikan, rizki pertama bagi orang tua terhadap anaknya adalah di mana saat orang tua menyaksikan anaknya mau melakukan sholat. Jadi kalau anaknya sudah mau melakukan sholat, itu adalah rezeki yang pertama yang besar yang dimiliki oleh orang tua. Ya. Jadi bapak ibu kalau anaknya belum mau sholat, belum bisa sholat, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dituntun, diarahkan, ya, diarahkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu rezeki yang pertama. Anak bisa sholat, anak mau sholat. Karena sehingga nanti suatu saat pada saat bapak ibu sudah tidak ada umur, maka bapak ibu sudah dikatakan menjadi orang tua yang baik, yang bisa menghantarkan orang tua dekat sama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang belum melakukan sholat, belum mau sholat, berarti itu dosa sama orang tuanya. Ya, itu dosa besar itu orang tuanya. Begitupun kalau anaknya sudah mau melakukan sholat, sudah bisa melakukan sholat, apalagi di luar sholat yang wajib, dia bisa melakukan sholat-sholat sunnah, maka itu anak luar biasa. Karena apa? Di luar daripada kebiasaan anak-anak yang lainnya. Makanya alhamdulillah santri-santri semua yang di sini, silakan handphone taruh masing-masing. Jadi semua santri di sini bukan hanya bisa melakukan sholat-sholat wajib secara berjamaah, tapi juga diajarkan untuk melaksanakan sholat-sholat tambahan, yaitu sholat-sholat sunnah. Dan itu menjadi poin buat orang tua. Ya, maka orang tua harus bersyukur. Sehingga orang tua cari duit tidak sia-sia, kasih makan tidak sia-sia, kasih jajan sama anaknya tidak sia-sia. Tapi kalau orang tua kasih makan, kasih jajan sama anak, kalau anaknya tidak bisa melakukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dinamakan kesia-siaan. Apalagi mohon maaf, bapak ibu suatu saat akan berada di dalam tanah. Pernah tidak bapak ibu coba berpikir, suatu saat kalau bapak ibu masuk ke dalam tanah, kira-kira nih masing-masing punya anak-anak, kira-kira kalau bapak ibu sudah di dalam tanah, di dalam kuburan, kira-kira anak bapak ibu apakah tiap hari mendoakan atau tidak? Berapa kali datang berziarah ke kuburan bapak ibu sekalian? Apa setahun sekali mau puasa? Mau lebaran? Atau sebulan sekali? Bahkan ada makam orang tuanya yang sudah cakar-cakar tidak ditengok sama sekali. Banyak seperti itu ya. Makanya gampang ngelihat anak soleh yang keduanya, yaitu adalah dia memuliakan orang tuanya.
Jadi kalau seorang anak itu bisa memuliakan orang tuanya, maka itulah ciri anak yang soleh. Bagaimana cara memuliakannya? Yaitu dengan cara tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Jadi mengucapkan kalimat kata aja tidak boleh, apalagi menggunakan kata kalimat yang lain. Ya. Jadi memuliakan orang tua sama dengan kita memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada orang tua kita. Ya. Jadi semua di sini. Bapak Ibu, kalau kemudian ada orang tua berucap, berkata kasar, tidak baik dan lain sebagainya, kira-kira masuk ke dalam hati nggak? Hatinya kira-kira tiba-tiba langsung sakit nggak? Sakit. Karena apa? Karena disitulah ibu bapak merasa kemudian mengurusi anak, memberikan nafkah, memberikan jajan, mendidik, tiba-tiba anak mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya. Jadi ciri yang kedua adalah memuliakan orang tua, ta'ziman wa takriman. Ya. Menghormati, memuliakan orang tua. Karena apa? Karena sejatinya memuliakan orang tua sama dengan kita memberikan wujud taat kepada Allah. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu soundnya nggak muncul, Kak? Nggak ada suaranya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Oke, ini lagi berdoa, ikut amin aja. Fotonya bisa? Ya, Bikin. ikut amin aja. Hah? Umi. Minta rilanya kan udah Oh, berjalan. iya. Ya, insya Allah. Dikirim ke bapak aja nanti bisa. Iya. Iya. Nanti bapak yang nyuci juga bisa ngirim soft file-nya aja. Oh, di software. Di mana? Soft file. Di HP. Di WA. WA. Iya, kasih ya. Iya. Kita ya. Coba pegang nih, mau ngambil aja tuh. jelas Ya, biar kanan kiri. nyiksa teman. Nah, dia. Dan nih kita matiin ya. Cih, dari mana sih? Ada kambuhnya ngebet. Para hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya anak yang soleh boleh silakan di closing, boleh silakan atau sambil lihat apa. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, untuk anak yang soleh tidak semua orang tua bisa mendapatkan anak yang soleh, karena anak yang soleh itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki anak yang tadi salah satu ciri-cirinya adalah memuliakan orang tuanya, bisa menjalankan syariat, maka ibu bapak tidak usah banyak pikir-pikir. Kalau misalkan mau ngasih rizki, mau ngasih nafkah, mau ngasih, jangan eman-eman, kasihkan. Karena itu anugerah. Tidak semua. Salah satunya adalah yang dijadikan tradisi kita sekalian, yaitu adalah memuliakan orang tua, menghormati orang tua bukan hanya pada saat sedang hidup, tapi juga setelah wafat. Kita mendoakan orang tua pada saat orang tua itu sudah wafat, 7 hari, 40 hari, setahun, dan seterusnya. Itu adalah wujud bakti. Dan itu adalah anugerah. Banyak kita melihat orang-orang tua yang kemudian, Masya Allah, anaknya sudah pergi kemana, orang tuanya kemana arahnya, sudah acak-acakan. Karena apa ya? Karena tadi bisa jadi itu adalah merupakan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Karena apa? Yang pertama, orang tuanya tidak amanah. Tidak amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang tuanya tidak amanah terhadap apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat Kliwon kemarin, saya pernah tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu bapak-bapak kesini pakai apa? Pakai kendaraan? Saya tanya, itu kendaraan punya siapa? Punya siapa? Oh, ini kaya banget. Kaya. Yang benar. Kalau tiba-tiba diambil lagi oleh Allah melalui malik, terima enggak? Hah? Enggak terima? Ya. Khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Baik buruknya yang kita terima semua datangnya dari Allah. Bisa jadi keburukan yang kita terima adalah berdasarkan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa kita mengadakan malam Jumat Kliwon? Adalah salah satunya kita untuk memprioritaskan Allah pada malam hari ini. Dengan kita memprioritaskan Allah, maka insya Allah Allah pun akan memprioritaskan kita. Bapak Ibu, ada yang suka sering ke siapa? Orang-orang khusus yang memiliki tabungan lebih banyak. Boleh nggak kemudian yang tidak masuk nasabah prioritas masuk ke jalur prioritas? Nggak boleh. Kalau misalkan nasabah prioritas ada masalah, cepat nggak diselesaikan sama pihak bank? Cepat diselesaikan. Karena apa? Karena masuk prioritas. Oleh karenanya dengan kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada yang pernah bikin KTP paling lama berapa lama? Sebulan. Ada yang pernah paling cepat berapa cepat? Sehari. Apa bedanya? Hah? Harus ada yang oleh karena dia ada bapak ibu yang kesini diniatkan sedekah, bawa kue, bawa makanan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya, perbanyak rezekinya. Ya. Sehingga bapak ibu setelah memprioritaskan Allah,
maka yakinlah pada saat Bapak Ibu ada sebuah masalah, ada sebuah keinginan yang mendesak, di situ Allah akan hadir. Allah langsung memberikan, Allah langsung mengabulkan. Oleh karenanya saya sering menyampaikan, mari kita sama-sama istiqomahkan malam Jumat Kliwon dengan tujuan adalah untuk taqarrub ilallah, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan duniawi pada malam hari ini kita sementara singkirkan dulu. Masalah dengan orang, utang piutang, perdagangan dan lain sebagainya, malam hari ini kita singkirkan dulu dari dalam hati kita. Kita cuma lulusan SMA, yang lain lulusan sarjana, kita yang gak terima. Dilalahnya yang lain COVID usahanya pada mati, kita masih hidup. Yang lain tidak dapat uang, kita dapat uang. Yang lain tidak dapat rezeki, kita karena kita berusaha memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga sering menyampaikan, Bapak Ibu di sini pada bawa handphone? Pada bawa handphone? Jangan gerak-gerak. Bapak Ibu mau bersedekah? Nontonnya lewat HP kita. Mau? Saya tidak minta sedekah pakai duit. Coba Bapak Ibu buka handphonenya. Buka handphonenya, ya. Buka YouTube. Dibuka YouTube-nya, silakan ibu-ibu sedekah. Buka YouTube-nya, kasih tahu linknya apa Sal? Pesantren Alkaf, buka Ibu Subrek. Subscribe. Apa? Subscribe. Subscribe. Iya. Shockbreaker. Ya. Ibu cari di situ pesantren Alkaf, dibuka di Shockbreaker. Subscribe. Udah ketemu? Udah? Coba dilihat Sal, nanti sama. Ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak bersedekah dengan mensubscribe pesantren Alkaf. Karena apa? Karena tujuan kita rencananya untuk setiap malam Jumat Kliwon kita juga siarkan langsung melalui YouTube. Sekarang baru pakai apa? Instagram. Hanya baru pakai Instagram. Ya, karena kita berusaha untuk melakukan melalui medsos agar bisa dirasakan manfaatnya orang-orang banyak. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Malam Jumat Kliwon pada malam ini adalah salah satunya dibarengkan dengan haul. Di sisi lain bersedih karena orang tua meninggal. Tapi ada pesan dari orang tua saya sebelum saya itu ditinggalkan. Satu, pada saat dikumpulkan jadi satu, diberikan pesan yang pertama adalah, kamu semua anak-anak, pada saat saya dipanggil oleh Allah, jangan ada satupun yang meneteskan air mata. Itu wasiatnya. Jangan pernah satupun anak yang meneteskan air mata. Dan jangan pernah merasa kehilangan. Lah makanya bingung. Pada saat wafat meninggal dunia, orang banyak rame ngedelengi anaknya lah kasih nangis. Itu anaknya kurang ajar amat. Lah kasih nangis. Sedangkan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada umumnya kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya, kalau bahasa Jermannya, gegerungan. Apa gegerungan? Apa bahasa Indonesianya? Garung-garung apa? Gaur-gaur. Nguar-nguar. Nangis-nangis. Bapak, emak. Barang menjelati alhamdulillah aja. Dapat dimarahi baik. Nangis. Tapi saya pada saat wafat meninggal dunia, semua anak tidak ada yang mengeluarkan air mata, ditahan semuanya.
apalagi sampai dengan air mata netes ke dalam kubur. Orang tua nggak akan, kalau bahasa Jawanya ketuwon, kalau anaknya sampai meneteskan air mata di kuburannya, itu ketuwon. Apa ketuwon bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Sedih. Sedih. Jadi pada saat orang tua wafat meninggal dunia, jangan teteskan air mata. Jadi cukup orang tua supaya bisa menjalani kehidupan selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Jangan kita kembali berikan beban. Maka semua, mulai dari memandikan, mengkafani, sampai dengan memasukkan ke dalam liang lahat, semua anaknya tanpa terkecuali. Walaupun anak tukang adusi, walaupun anak tukang kafani, semua anaknya. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu nanti pada saat tinggal yang mandikan siapa? Hah? Wong liyane keton belange. Hah? Ini ternyata mangsar gimana panu. Ternyata mangan soru dele bodoh. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, usahakan semaksimal mungkin pada saat kita wafat, anak-anak kita lah yang memandikan, mengkafani. Itu penting. Termasuk syukur-syukur memasukkan ke dalam liang lahat. Dibantu sama orang iya, tapi kita sebagai anaknya yang lebih inti, yang lebih utama. Maka pada saat itu setelah almarhum Abuya memberikan amanat agar anak-anak jangan menangis, semuanya tidak menangis. Dan karena sejak itu pula keluarga adalah milik umat, maka pada saat wafat tidak lagi hanya keluarga yang ngurus. Makanya mulai dari rumah sampai dengan makbaroh, semua hadirin yang hadir itulah kemudian saling bergantian sampai ke dalam liang lahat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari amanat itu, jangan pernah sekali-kali kita merasa kehilangan walaupun orang tua kita meninggal dunia. Karena apa? Karena disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih mengadakan ilah-ilah yang lain tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya hati saya hancur lebur setelah orang tua meninggal dunia, begini begitu. Itu menandakan bahwa kita masih mengadakan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Kita menuhankan orang tua kita menuhankan anak-anak kita menuhankan harta kita. Sedangkan kita sudah berikrar la ilaha. Coba di mana ikrar kita? Tiada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Kenapa kamu kok badannya lemas? Kenapa kok kamu sakit? Iya, setelah ditinggal orang tua saya. Lah mending setelah tinggal orang tua ditakoni, kenapa orang mangan-mangan? Ditinggal diputusin sama kekasih. Wah, dari secara kerohan. Tinggal kekasih baju kayak apa? Ketemu sama saya udah gampang, udah gak usah nangis. Makan-makan. Terus nanti kekasih saya gimana? Nanti gampang, banyak perempuan mah di toko. Maksudnya tuh banyak pelayan toko, tinggal cari aja. Modus pura-pura beli. Pelan-pelan om. Iya. Tuku cek ke sini, jalan ke nomor telepon. Jadi itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabiullah Ibrahim luar biasa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah dalam hatinya mengadakan ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa malaikat langsung mau mencoba menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam
atas perintah Allah karena tidak percaya Nabi Ibrahim adalah hamba yang taat. Makanya pada saat Nabi Ibrahim turun ke muka bumi, malaikat turun ke muka bumi menemui Nabi Ibrahim, menyamar menjadi manusia, menanyakan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya banyak kambing, ribuan onta. Ditanya, milik siapakah ini Ibrahim? Ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan sama aku. Sehingga suatu saat kapanpun, pada saat Allah mau mengambil kembali kambing, pada saat mau mengambil kembali onta, saya ikhlas, saya serahkan. Jangankan kambing dan onta, manakala saya diberikan anak diminta diambil oleh Allah, saya ikhlas. Makanya kenapa kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Coba dites, Ibrahim, benar tidak kamu mengucapkan begitu? Saya kasih kamu anak, saya perintahkan kamu menyembelih anak. Ternyata dibuktikan sama Nabi Ibrahim, tidak menuhankan anaknya. Lah barang saiki anak dituhan-tuhanaken. Nang ningnung, anak sapa. Sing nglairaken dhewek takone anak sapa. Masya Allah. Anak dipertuhankan, dituhan-tuhankan. Apa? Dengan cara mau ini, mau itu, termasuk yang melanggar syariat diturutin sama orang tuanya. Begitu. Menuhankan anaknya. Begitupun anak banyak yang menuhankan orang tuanya. Oleh karenanya coba lihat dari sejarah Nabi Allah Muhammad SAW, kita lihat Nabi Muhammad, semua orang-orang terkasihnya, mulai dari orang tua, kakeknya, pamannya, anak-anaknya, semua banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah untuk menandakan bahwa tidak ada yang engkau pertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah motor pusing, langkah picis. Siapa nih ada sing langkah picis pusing? Coba cung tangan, tak naik picis. Siapa? Coba cung. Sing langkah picis tenang acung tangannya. Siapa sing langkah picis tenang? Pusing. Nah, jadi kenapa kita pentingnya untuk selalu berzikir pada Allah? Disinilah agar selalu hati kita dalam keadaan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Dagang tidak dapat duit, biasa tenang. Kerja gajian mundur, kantor mesti pusing-pusing mah, uangnya pada berubul, wis uangnya berubul, untungnya pada ompong. Ya, jadi itu. Disinilah kita dituntun oleh Nabi Allah Muhammad SAW agar bagaimana kita menyiapkan hati kita, agar hati kita selalu diisi. Ya. Jangan selalu menyalahkan Allah, Allah tidak sayang sama kita. Bukan, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang. Allah sudah menugaskan kepada malaikat pemberi rizki. Siapa? Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Sudah dikasih tugas untuk membagikan rizki. Jadi Allah sudah pasti memberikan rizki. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menyiapkan wadahnya untuk menerima rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak ibu tidak mungkin akan dikasih kue kalau bapak ibu tidak punya piring. Bapak ibu tidak akan mungkin dikasih air sama Allah kalau bapak ibu tidak punya gelas. Begitupun yakin saya seyakin-yakinnya,
Bapak Ibu kalau dikasih gelas, kalau dikasih air, kemudian gelasnya kotor, saya yakin-yakinnya Bapak Ibu tidak akan mau minum air itu. Makanya Allah tidak akan memberikan air kepada Bapak Ibu manakala punya gelasnya kok. Makanya kita harus selalu sucikan, bersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Cirinya taubat itu apa? Ada nangisnya. Jadi kalau Bapak Ibu jarang nangis, apalagi nggak pernah nangis, itu tandanya hatinya atos, dari bahasa Inggrisnya, keras. Nggak pernah nangis mengadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada saat dicoba ditegur oleh Allah tidak pernah nangis, berarti tandanya hatinya keras. Dan kalau hatinya keras, itu kemungkinan kecil bisa menerima, menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo sama-sama kita selalu bersihkan hati kita. Jaga hati kita agar selalu bersih. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati, lentera hidup ini. Terus Jagalah kau nyanyi gerawang beruang kayak laler. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih. Terus Insyaallah. Jadi kalau hati bersih, pikiran jernih, walaupun dikomporin sama orang, walaupun didorong-dorong sama orang, biarkan, karena hatinya bersih. Makanya ayo Bapak Ibu semuanya hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah diberikan gelas oleh Allah, sudah diberikan piring oleh Allah, yaitu agama Islam, sudah diberikan hati oleh Allah. Maka sama-sama selalu kita bersihkan piring gelas kita untuk menerima segala nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin Allah mau kasih air gak bawa gelas, kemana gak gelas ya. Dan Allah maha pengasih penyayang, Allah gak mungkin pas ngedeleng gelasnya, oh gelasnya kotor, mungkin gak kemudian Allah tetap kasih air? Gak akan mungkin. Itu tanda kasih sayangnya Allah. Jangan dianggap, wih Allah gak kasihan sama saya, gak tahu saya lagi dikejar-kejar debt collector. Debt collector wong sirane cangkirnya masih belok, kotor jadi Allah. Cangkirnya masih kotor, bersihkan dulu. Ya kayaknya orang gajian pusing kayaknya ruwet amat tuh. Jadi kuotanya kosong, nggak ada. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu kalau tidak ada kuota, Bapak Ibu kalau kirim WA ke teman, kira-kira sampai apa tidak sama temennya? Dibalas tidak? Tidak akan sampai, WA-nya tidak akan dibalas. Begitupun pada saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berdoa, ya Allah, jaluk duit, ngejaluk picis, WA dikirim sering, checklist 1. Jadi WA diterima atau tidak sama Allah? Enggak. Marah-marah, Allah tidak sayang sama saya, Allah orang kabul-kabul. Wong WA ne ora terkirim.
Lamun WA ini terkirim checklist 2 berarti Allah sudah membaca. Oh, lihat siapa gitu? Oh, Ansor sing anyar. Apa doanya gitu bedeleng? Oh ya Allah, jaluk guna bayar cicilan ya. Malaikat rene. Apa ya Allah? Ansor. Bilang kok dikit ya Allah. Kita harap ngirimin di Ansor orang ngirim makan nomor rekening. Maka namun doa sih jelas. Ya, sih jelas. Ya Allah, saya mohon ya Allah, minta uang ya Allah untuk bayar utang saya. Kalaupun engkau tidak diberikan sama saya karena tidak percaya melihat muka saya, maka kasihlah anak saya atau istri saya. Jelas pun nomor rekeningku. Jadi bukan malaikat yang ngedeleng raine dembak orang percaya, kok masih ngedeleng anak rekening yang lain. Orbeng habis. Ini gue. Jadi penentu yang pertama terkirim tidaknya WA, terkirim tidaknya pesan kita kepada Allah adalah karena ada kuota. Maka inilah saatnya malam Jumat Kliwon kita top up. Ya, kita isi kuota untuk 1 bulan ke depan. Ada yang pakai kartunya Telkomsel, ada yang pakainya Mentari, Indosat, ada yang pakainya M3 dan lain-lain. Kita top up malam hari ini, kita perpanjang paketnya supaya pada saat kita kirim WA-nya sampai kepada Allah. Makanya kalau WA posisinya kuotanya sudah aktif, Bapak Ibu kalau doa-doa nggak usah banyak-banyak. Nah, kecuali doa syariat nggak apa-apa, tapi kalau doa hakikat pakai wali dulu. Kalau doa ya wis cukup tarik nafas bae. Metu malih wis kabul. Kecuali doa syariat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ighfir lana. Wah, itu doa-doa syariat yang dituntun oleh agama. Doa hakikat. Ya Allah waras, cukup konon baik. Ya Allah kita ini pusing dep kolektor, cukup konon baik. Ada dawa-dawa. Yang penting WA tersampaikan. Nah terus apakah kita cukup hanya sholat? Tidak. Emang saya tanya, Bapak Ibu ngerasa kemudian sholat yang ibu bapak ibu jalankan 5 waktu itu, apakah Bapak Ibu yakin sholatnya diterima oleh Allah? Belum tahu. Saya pun sama belum tahu. Saya pun sampai dengan saat ini saya belum meyakini saya besok itu masuk surga apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting kita coba membuktikan aja untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalau kita sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, selalu ingat Allah, selalu zikrullah, maka yakinlah Allah pun akan ingat dengan kita. Tapi kalau kitanya tidak sering mengingat Allah, maka begitupun Allah tidak akan suka ingat kepada kita. Kadang-kadang kita lebih sering ingat sama orang yang siapa yang sering berkomunikasi dengan kita. Kita buktikan pada saat kadang-kadang kita hajatan padahal saudara sendiri tapi jarang komunikasi. Ada orang lain tapi sering komunikasi. Kadang-kadang saudara kita yang dekat yang jarang komunikasi lupa keundang. Banyak begitu kejadiannya. Oleh karenanya dengan Allah sering-seringlah kita berkomunikasi. Banyaklah kita berzikir. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita selalu berzikir. Baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan terus kita stabilkan sinyal kita. Bapak Ibu punya handphone, kuotanya banyak, pulsanya banyak, baterainya banyak. Coba Bapak Ibu masuk ke dalam gua nggak ada sinyal, yang ngirim WA sampai apa enggak? Nggak sampai. Maka stabilkan juga sinyal kita. Nguang nggak ada sinyal. Ketemu, tak kirim. Jadi kalau Bapak Ibu kirim pesan tidak terkirim pesannya, bisa jadi yang pertama tidak ada ku, atau tidak ada si, atau tidak ada hand. Kusing parah kok. Iya. Lah iya. Disangkanya kita berdagang, orang datang beli dagangan kita, disangkanya karena kehebatan kita. Bukan. Kita jualan makanan, orang banyak beli makanan kita karena makanan kita enak. Bukan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan. Bukan karena makanan, bukan karena kehebatan kita. Allah yang sudah kasih rezeki sama kita. Umpamanya ada orang jualan uduk, coba kita cek, kita lihat sekeramat orang jual uduk ratusan. Tapi kenapa belinya ke kita? Karena Allah mencolek, memberitahukan, lan fulan, itu belilah sama bapak itu, sama ibu itu. Cukup. Kalau ngomongin enak, banyak yang lebih enak. Kalau ngomongin murah, banyak yang lebih murah. Jadi hadirin hadirat sekalian, ingatlah bahwa semua rezeki yang kita terima bukan karena kepandaian kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keenakan yang kita miliki, tapi semuanya datangnya dari Allah Subhanahu. Menyelihat binador. Kenapa? Salah satunya untuk menyeimbangkan mata kita. Barangkali seminggu mata kita sudah banyak berdosa, melihat sesuatu yang haram, melihat gemerlapnya duniawi, ngedeleng Shopee, ngedeleng TikTok Shop, ngedeleng apa manengku? Lah jada, pasar rau, pasar keranggot.